Shalom, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Yuk, sebelum kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Sikap tangannya, tangan dilipat, tundukkan kepala, mata ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu buat kami semua, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Oke, luar biasa. Nah sekarang Mbak Fiska sama Mbak Nana mau lihat adik-adik semua kasih senyum sama orang-orang di rumah, sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, sama kakek, sama nenek. Coba ya, kita mau sama-sama kasih senyum kanan, kiri, depan, belakang. Adik-adik, kasih senyum. Ya, oh ya ternyata adik-adik semua suka juga ya Mbak Nana. Oke, nah saat ini kita mau mulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau
saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan kita, buka hati, pikiran, dan telinga kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau beribadah kepadamu, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, telinga kami, juga pikiran kami, sehingga firman-Mu tinggal diam dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang terambil hari ini dari Roma 6 ayat 1b sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, siapa yang tahu ini gambar siapa? Betul sekali. Ini gambar Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, naik surga. Untuk siapa? Untuk saya dan juga untuk adik-adik semua. Nah, nggak cuma itu aja. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Tapi juga sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya Roh Kudus sudah turun atas kita. Roh Kudus ada dalam hati kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, di adik-adik semua, harusnya ada perubahan dalam hidup kita. Dulu kita sebagai manusia lama, kita sudah mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, harusnya ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang dulu kita berbuat gak baik, sering gak pintar, sering bantah orang tua atau berbohong. Sekarang setelah mengikuti Yesus, kita harus berubah menjadi anak-anak yang lebih baik. Yuk lihat video kali ini. Ada seorang pemuda yang selalu lewat di jalan dan melihat ada pot bunga. Dia senantiasa membetulkan itu agar pot itu bisa disiram. Dan dia senantiasa membantu ibu-ibu untuk mendorong gerobak dagangannya. Juga saat dia makan, ada anjing yang mendekat, lauk dia berikan. Semuanya heran akan perbuatannya. Saat ada pengemis di jalan, anak kecil, dia memberikan sebagian besar dari uang yang ada di dompetnya. Semua heran. Saat pulang ke rumah, dia memberikan pisang pada orang tua. Dan orang tua tidak tahu siapa yang ngasih. Tiap hari dia lewat, dan pot itu tumbuh. Dia dirindukan oleh ibu-ibu untuk membantunya mendorong gerobak. Dia bukan orang kaya, tapi dia senantiasa memberikan lauknya untuk anjing dan memberikan uangnya untuk pengemis.
anak-anak dia berikan uang hasil kerjanya. Saat dia ada di angkutan umum, dia memberikan tumpangan tempat duduknya, memberikan orang tua, bahkan dia hanya makan seadanya. Dia bukan orang kaya, dia rajin untuk berdoa. Rumahnya yang sederhana. Suatu saat dia melihat pot bunga, semua kebaikan yang dia lakukan memberi keceriaan pada orang lain, pada hewan, pada tumbuhan. Semuanya merasakan akan kehadirannya. Suatu saat dia melihat pengemis, anak-anak itu tidak ada. Ternyata dari uang yang dia berikan, anak itu bisa sekolah. Adalah suatu kebahagiaan tersendiri, dia bisa berbuat baik pada semua orang, pada setiap yang dia jumpai, walaupun dia bukan orang kaya. Semua orang bisa melihat apa yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Semua ceria akan kehadirannya. Semua bahagia jika dia ada. Semua tersenyum, semua senang. Akhirnya bunga yang kering bisa berbunga lagi, anjing bisa makan, dan semua merasakan apa yang dia lakukan bisa menjadi berkat buat semua. Sudah lihat video tadi? Ya, tadi adalah perbuatan-perbuatan kecil yang sederhana, yaitu menolong seseorang. Adik-adik bisa melakukan semua itu. Nggak perlu nunggu adik-adik nanti gede, nggak perlu nunggu kita sudah banyak uang, nggak perlu nunggu kita harus pintar dulu, nggak perlu. Kita harus berbuat baik, berbuat lebih baik, menolong orang lain, ya. Pikiran kita harus baik, perkataan kita harus baik, perbuatan kita harus baik. Itu menunjukkan, yang membedakan bahwa kita mengikuti Yesus dengan orang yang belum mengikuti Yesus. Kita harus menjadi orang-orang yang lebih baik. Seperti nats kali ini yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini bisa diapakan? Adik-adik menjadi ciptaan baru, sehingga kita bisa dibuatkan, diubahkan menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mati, bangkit dari surga. Dan saat ini terima kasih, Roh Kudus sudah turun atas kami, sehingga kami bisa berubah menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik. Tuhan, tolong kami, supaya kami senantiasa bisa melakukan kehendak Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berbuat baik pada orang lain, berpikiran baik, dan memperkatakan sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga orang lain juga merasakan berkat Tuhan yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, halo, apa kabar adik-adik? Nah, setelah ini kita akan ada aktivitas, kita mau membuat sesuatu. Yuk, simak. Silahkan adik-adik mempersiapkan kap bekas, isolasi, kertas origami, lalu ada gunting, kemudian spidol. Lalu kita ambil kertas origaminya, kita lipat jadi 2 seperti ini. Kemudian kita potong di tengahnya. Setelah itu kita potong kecil-kecil seperti ini. Nah, jadi seperti ini nih. Kalau sudah,
kita berikan isolasi bolak-balik di ketiga titik. 1, 2, seperti itu kita apply ke semuanya. Kayak gini nih. Nah, lalu kertas origaminya yang sudah dipotong tadi kita tempelkan di cup bekas yang sudah disediakan. Seperti itu. Nah, begini kan. Lalu kita ambil kertas origami yang lain, kita buat gambar jempol seperti ini. Kita kasih mata biar lucu. Tara. Nah, setelah itu kertas origaminya kita potong. Nah, kemudian jempolnya sudah jadi seperti ini kan. Di belakangnya kita tempelin solasi bolak-balik seperti ini. Lalu jempolnya bisa ditempel di cup bekas yang sudah dihiasi tadi. Kemudian kita siapkan tali seperti ini. Talinya kita potong jadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita pasangkan di sisi cup bekas tadi. Nah, seperti ini nih teman-teman. Nah, bisa untuk menjadi tempat hiasan seperti ini. Atau bisa juga menjadi tempat sampah dalam ruangan. Biasanya untuk sampah-sampah kecil seperti kertas bekas yang sudah kita pakai tadi, origami yang sudah tidak kita pakai, bekas isolasi tadi, kita bisa buang seperti ini. Karena ketika kita membuang sampah pada tempatnya itu adalah hal yang baik. Selamat mencoba. Gimana firmannya hari ini, luar biasa kan? Yuk, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita tutup dalam doa lagi. Lipat tangan, tundukkan kepala, mata ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Yesus, kiranya firman-Mu selalu melekat di kehidupan sehari-hari kami, Yesus, dan ajarilah kami untuk taat untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.